kita. Coba Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nama surat 29 ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya toh. Ketetapan ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang maha memiliki dunia. Allah telah jelaskan secara tegas kehidupan dunia itu hanya sendagura dan permainan belaka. Satu saat pasti akan selesai. Yang namanya sendagura itu tidak serius. Maka jangan larut dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu hanya sendagura dan permainan belaka, maka Allah berpesan kepada hambanya yang beriman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Sebelum sampai akhirat, itu di dunia dulu untuk menerima ujian demi ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Kalau sampai kita larut dalam kehidupan dunia ini, fokus mengutamakan dunia, kalau untuk urusan akhirat hanya sekedar jangan dilupakan, kita menjadi terbalik pola pikir kita, mengejar dunia dengan segenap potensi yang Allah berikan. Kalau untuk urusan akhirat hanya sebatas jangan dilupakan, tersesat kita, rugi kita. Potensi yang Allah berikan ini mari kita gunakan untuk mengejar kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, bukan kehidupan yang isinya permainan dan sendagura, tetapi kenikmatan dan kesenangannya hakiki, yaitu kampung akhirat. Gunakan potensi akalnya, pola pikirnya, tenaganya, kesehatannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk mengejar kehidupan akhirat. Namun sebelum sampai sana, kamu hidup di dunia, butuh sandang, pangan, papan. Jangan lupakan bagianmu itu, usahakan. Namun untuk mengusahakan sandang, papan, pangan, ada juga aturan dari Allah. Cari secara halal dan thayyib, halalan thayyibah. Karena percuma Bapak Ibu, setiap saat kita menengadahkan kedua tangan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa memohon kepada Allah, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, makanan yang masuk ke mulut kita haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, barang-barang yang dipakai dibeli dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Mbok menengadahkan tangan terusnya, kan Nabi menyebutkan summa dzakara rajula yutilus safar asy'atsa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi menyebutkan orang yang sering bepergian jauh, seorang musafir. Padahal musafir itu salah satu kondisi di mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah.
Salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian di jalan yang Allah ridhoi. Itu kalau berdoa pasti dikabulkan menurut janji Nabi. Tapi ini ada orang yang suka bepergian jauh, asy'atha aghbara, rambutnya sampai acak-acakan dan berdebu. Ya muddu ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya memohon, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Ini harusnya dikabulkan oleh Allah doanya. Wong dia dalam keadaan musafir. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Bukan haram zatnya saja, bisa jadi zatnya halal, tetapi cara perolehannya yang haram. Bisa jadi yang dimakan, yang diminum itu secara zat itu halal. Mungkin yang masuk ke dalam perutnya itu ya nasi. Nasi kan zatnya halal. Ikan laut itu kan halal. Air putih, es teh itu kan halal. Tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, semua kebutuhan yang dipakainya, entah pakaian, rumahnya, kendaraannya, atau apapun yang dia gunakan, dia beli dari hasil yang haram, hasil korupsi, menipu, palsu tanda tangan, markup anggaran, mengambil hak orang lain, dari mencuri kotak amal dan lain sebagainya. Wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doa seorang musafir tadi dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan doanya. Meski dalam keadaan musafir, namun semuanya haram, jelas haramnya makanan, minuman, pakaian, atau kebutuhan itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Na'udzubillah. Ya, maka istilah wanita adalah tiang negara itu kalau diperluas